Belakangan ini viral soal perbandingan biaya proyek kereta cepat Saudi Arabia, yaitu Land Bridge sepanjang 1.500 km, yang disebut hanya menelan biaya sebesar 7 miliar US dollar. Sementara Indonesia membangun WUS sepanjang 142 km dengan biaya 7,3 miliar US dollar. Sekilas terlihat bahwa Arab Saudi bisa membangun 10 kali lebih panjang dengan biaya yang hampir sama, sehingga muncul penggiringan opini tentang dugaan korupsi yang mengarah kepada Jokowi. Kenapa membangun kereta api cepat di Indonesia bisa lebih mahal? Ada beberapa faktor utama nih. Yang pertama, medan yang berbeda. Haramain itu dibangun di gurun datar, minim struktur layang atau terowongan yang membelah bukit. Sementara WUS melewati perbukitan dan pegunungan di Jawa Barat, membutuhkan lebih dari 80 km struktur layang dan 13 terowongan. Biaya membuat 1 km jembatan atau terowongan itu bisa puluhan kali lipat lebih mahal dibanding membangun di tanah yang datar. 2. Pembebasan lahan. Gurun Arab Saudi adalah tanah milik pemerintah. Praktis nol biaya pembebasan lahan, karena hampir seluruh koridor adalah tanah milik pemerintah Arab Saudi yang tidak berpenduduk. Sedangkan jalur WUS itu melewati salah satu koridor terpadat di dunia, Bekasi, Karawang, dan Bandung Barat. Ada tanah milik warga. Spekulasi harga, pasti ada biaya ganti rugi pembebasan tanah yang nilainya pasti tinggi. 3. Masalah perbedaan kecepatan. WUS itu kecepatannya 350 km per jam, lebih tinggi dari Haramain yang hanya 300 km per jam. Secara teknologi, presisi pondasi, hingga kelandaian tikungan untuk kereta dengan kecepatan 350 km per jam pasti akan jauh lebih mahal. Wow, Pak Prabowo naik WUS bro iki. Iya, Ganjar dukung WUS, Pak Purbaya dukung WUS. Halo bro, wih menang lagi. Pak Jokowi menang lagi bro. Para gerombolan sakit hati, para pemecah belah, radikal bebas pemecah belah dari dalam yang mempermasalahkan WUS, akhirnya harus gigit jari bro. Apa? tanda-tandanya Pak Prabowo sekarang naik bus bro, dan bus akan dilanjutkan sampai ke Surabaya. Lu mau ngomong apa sekarang mau ngomong apa? Mau memojokkan Pak Jokowi pakai bus sorry ya, memang kalau mengikuti orang-orang macam Anda itu, gerombolan sakit hati, negara ini akan mundur bro, mundur 100 tahun ke belakang. Jadi negara ini nggak bakal maju. Karena apa? Dibikinin tol, katanya tol memang enak dimakan. Dibikin bus, kamu jadikan polemik. Jadi sebenarnya itu yang bermasalah itu bukan bus bro, tapi yang bermasalah itu otak Anda, pola pikir Anda. Barisan sakit hati yang tolol yang sering mengatakan kereta WUS itu nggak ada keuntungan, sini kumpul kalian. Nih penjelasan Pak Jokowi tentang kereta WUS. Jadi harus tahu masalahnya dulu ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sejak 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Dan Jabodetabek juga kemacetannya parah, termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Jadi kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya LRT, kereta cepat. Dan sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, LRT, kereta bandara, KRL. Dan kemudian itu bisa kurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Bukan cuma itu, turis dari Amerika Serikat juga kagum melihat stasiun dan KRL di Jakarta peninggalan Pak Jokowi. Jadi turis dari Amerika Serikat melihat stasiun dan KRL di Jakarta era Pak Jokowi dulu, ini kagum. Yang ada di Jakarta lebih canggih dibanding yang ada di New York. Salam Jigigis. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Gimana? Siapa yang rugi, bangsat? Dan sekarang saya kepo bagaimana ternakan-ternakan Mulyono membela nabinya. Saya kepo narasi apa yang bakalan dipakai ternakan-ternakan Mulyono untuk melindungi nabi mereka. Saya kepo. Ya bayangkan aja, di Arab Saudi 112 triliun,
Kereta cepat itu sejauh 1.500 km. Sedangkan di Indonesia dengan anggaran yang hampir sama, panjang rel cuma sejauh 150 km. Selisihnya 10 kali lipat, bangsat. Kudanil sawah. Dapuranmu ki ngerti apa tentang kereta cepat, Ngerti apa? Model raimu kaya kudanile kakean cangkem. Dadi wong wedok ora usah kakean cangkem. Ya, urusana rumah tanggamu kae lho. Anak bojomu wis badhok apa urung? Ora usah sok melu-melu ngurusi negara. Model dapuranmu ki ngerti apa? Ya toh? Kowe nek ngomong kaya sak geleme dhewe ngunekke ternak-ternak Mulyono, dapuranmu ki lho sapa? Apa sing wis mok bangun ning Indonesia ki? Model raimu. Koclok apa piye to? Wedok pekok, rupane kaya kudanil kakean cangkem. Dapuranmu ngenyek Pak Jokowi ki lho, apa derajat pangkatmu? Aku arep takon dapuranmu, Sumbangsih apa sing wis mok wehke ning negara dapuranmu, Ya, apa gunane dapuranmu ning negara ning bangsa Indonesia? Model raimu rai kirike kakean cangkem. Ya, dapuranmu nek ora seneng karo pemimpin Indonesia, ora seneng karo presiden, karo wakil presiden, ra usah ning Indonesia. Minggato saka Indonesia. Kethek kakean cangkem. Ya toh? Dapuranmu iki wong wedok ora usah sok aneh-aneh. Ya, kelakuanmu trimo adol tempik kakean cangkem model raimu. Ya, model raimu ora adol tempik sedina ora mbadhok to. Tekek tenan kowe iki. Ya, aku ki dadi wong wis los-losan, apa anane ae. Ya toh, dapuranmu sekirane ora cocok karo pemimpin Indonesia, ora seneng karo pemimpin Indonesia, minggat to. Ora usah manggon ning Indonesia. Ya, Indonesia ora butuh wong model-model rupamu kaya kudanil ngono kuwi. Dapuranmu grombolane Roy Suryo kowe, grombolane Tifa, grombolane Rismon kowe. Model raimu sok ngritik-ngritik. Ya toh, tapi menghina. Oh, model narasi-narasi kaya gatel dapuranmu ki. Ya, dapurmu ki ora ngerti sisteme bangsa Indonesia, pemerintahan Indonesia itu sistemnya seperti apa. Ora usah kakean cangkem. Ya, Indonesia itu sistemnya kebersamaan, kepersetujuan. Ngerti ora? Presiden mempunyai rencana pembangunan ini itu tanpa persetujuan dari DPR kuwi ora iso. Ngerti ora kowe? Pekok apa piye to kowe? Koclok apa piye to, Wong biasa adol tempik mikir negara yo jebol utekmu. Koclok apa piye kowe iki? Dapuranmu daripada ngurusi negara ya to, asline ora paham, ora ngerti apa-apa, mending ngurus ana ke lho anak bojomu wis mbadhok apa urung? Njaluk kentu apa ora? Ya, golek dhuwit 1.000-2.000 dadi rakyat biasa kakean cangkem. Dadi rakyat biasa manut tatanan negara. Ya toh? Manut pemerintah negara. Ora usah kakean cangkem. Nek ora seneng minggato. Model raimu Ya, dadi wong wedok ora usah kakean cangkem. Ya. Emangnya dapuranmu ki ngerti apa tentang kereta cepat? Ya, ngerti apa tentang proyek-proyek negara? Dapuranmu kaya gatel nek ngomong sembrono kowe. Mbok sawangen rupamu, deloken gitrokmu lho. Deloken bangkekanmu. Bangkekan kere sing golek dhuwit 1.000-2.000 mangan direwangi adol tempik kakean cangkem. Jadi menungso rasa kakean cangkem. Kowe ora seneng karo pemimpin Indonesia, ora seneng karo wapres, ora seneng karo presiden, minggato. Ora usah ning Indonesia. Jejeksan raimu. Ramai soal kereta cepat yang hutangnya menjadi bom waktu dan Jokowi yang memilih bungkam sebagai ramai tentang kereta cepat dan Jokowi yang memilih bungkam, kata si anak Pukima ini. Terus pertanyaan saya, memangnya kenapa Pak Jokowi harus ribut seperti kalian itu yang otak-otak udang itu bicara masalah tentang kereta cepat ini? Yang ribut itu, yang meributkan itu hanya adalah orang-orang goblok, orang-orang tolol yang pikirannya itu sangat dangkal, ya. Pak Jokowi itu adalah seorang pemimpin, ya, seorang mantan presiden yang sangat-sangat visioner, ya, yang otaknya itu mungkin, ya, ribuan orang seperti kalian tidak mampu menyainginya, ya. Terus sekarang pertanyaannya, kenapa juga Pak Prabowo santai-santai saja, tidak ribut juga, diam juga, ya?
bahkan Pak Prabowo akan melanjutkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, yang malah ya anggarannya itu lebih daripada anggaran kereta cepat Jakarta-Bandung, ya, bahkan mungkin ratusan kali lebih besar, ya. Kamu harus berpikir ke situ, goblok, tolol. Terus kau bilang lagi, orang bertanya, bisa nggak Jokowi dipenjarakan? Terus kau bilang lah di sini kan, di pitimu ini, kalau hukum Indonesia tidak bisa, tetapi kalau hukum internasional bisa. Goblok, tolol, anak asu. Di mana kau belajar, Pukima? Tidak ada salah satu di dunia ini pun, ya, seorang presiden yang bisa dipenjarakan karena membangun negaranya dengan infrastruktur, ya, tidak ada. Orang bisa dipenjarakan dengan hukum internasional itu hanya dengan pelanggaran HAM, ya. Kamu cari itu, kamu belajar dulu ya, anak Pukima ya. Terus kau bicara kereta cepat ini seolah-olah otakmu mampu bicara ya. Sama sekali otakmu saya jengkal, ya. Otakmu yang otak udang itu tidak mampu sama sekali bicara investasi kereta cepat. Sibuklah kalian mengatakan nanti Cina akan mengambil alih Indonesia ini, ya, mengambil alih, bahkan ditukar dengan pulau-pulau di bagian Indonesia ini, ya. Sekarang apa alasannya? Sedangkan kerjasama kereta cepat itu adalah dengan swasta, bukan dengan pemerintah Cina, ya. Itulah makanya dari awal Pak Jokowi tidak mau kerjasama dengan Jepang, karena Jepang itu menawarkan G2G, government to government, harus dijamin oleh negara, oleh APBN, ya. Dan Pak Jokowi tidak mau, dan beliau memilih kerjasama dengan swasta Cina itu, ya. Jadi kalau kerjasama dengan swasta Cina itu apa alasannya? Pemerintah Cina yang mau ngambil alih pulau-pulau di Indonesia ini. Paham kau tak mesti itu, goblok, tolol. Dan kalau kau ngerti ya tentang utang kereta cepat itu, kau harus paham, karena ini adalah kerjasama, ya, karena ini adalah konsorsium dari 4 BUMN, ya, dengan ya swasta dari Cina itu, maka apapun di sana resikonya harus ditanggung bersama. Bukan Indonesia yang menanggung itu sendiri, ya, tetapi juga investor dari Cina ini. Kamu dengarkan baik-baik pernyataan Sandiaga Uno. Kamu bukan lebih pintar dari Sandiaga Uno, ya. Sandiaga Uno adalah salah satu ahli ekonomi dan juga ahli investasi, ya. Ini dengar baik-baik ini. Nggak semuanya bisa dibebankan kepada Indonesia. Nggak semuanya bisa dibebankan. China juga harus lihat bahwa ini ada cost overrun. Kita harus mampu menegosiasikan. Ini adalah reputasi bangsa. Ya. Nah guys, aku ini sekarang sudah naik di kereta cepat Indonesia China. Jadi dari poin dari Sandiaga Uno itu tidak bisa dibebankan kepada Indonesia. Dengan cost overrun itu, ya harus kerjasama dengan swasta itu untuk bebannya itu. Jadi kau hanya manusia goblok yang tidak bisa bangga dengan negaramu, yang sekarang di mana Indonesia dalam hal perkeretaan jauh lebih canggih daripada Singapura, Malaysia, bahkan Australia, ya. Itu adalah satu kebanggaan. Dan kamu harus paham, dalam pembangunan kereta cepat ini, ya, berapa puluh ribu tenaga kerja, ya, dan berapa puluh ribu, ya, kepala, ya, yang bergantung ke sana untuk hidup, dan berapa banyak pertumbuhan ekonomi, ya, dan jangka panjangnya, ya, bagaimana, ya, nama Indonesia akan semakin melejit. Jadi kamu hanya manusia tolol, manusia goblok yang tidak paham apa-apa tentang investasi kereta cepat ini, ya.